Kita baca terlebih dahulu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Awwazanuhum, awwa ini membacanya jangan ditahan. Awwa salah. Awwazanuhum seperti membacanya dengan satu waw. Jadi di sini bertemu antara dua huruf yang sama, waw ketemu waw. Dibaca seperti mengucapkan satu waw yang bertasydid dari jenis waw yang kedua. Ini jadi huruf yang kedua. Awwazanuhum gitu ya. Coba awwazanuhum. Nah, begitu. Kemudian yukhsirun, tebalkan ra-nya. Yukhsirun. Ya, begitu. Supaya tidak terjadi khalt, campur aduk ya. Tercampur riwayatnya. Jadi kalau dibaca yukhsirun, ra-nya tipis, ini bukan riwayat Hafs ya, tapi itu riwayat Warsh. Jadi supaya tidak tercampur ya, pastikan ra dhammahnya dibaca dengan tafkhim. Yukhsirun gitu ya. Ya, demikian yang diriwayatkan, sebagaimana umumnya ra dhammah itu dibaca dengan tafkhim. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Mab'uthun, mab'uthun itu tha ya, bukan sin. Ulangi sekali lagi. Ala yadhunnu ulaika. Liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Baik. Siapa yang baca? Engkau. Silakan. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
idzaktalu idzaktalu الذين إذا اكتالوا alan ain alan الذين إذا اكتالوا bukan alan ain الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون nah. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Yang dinamis saja, jangan dipotong-potong. Hum au, nah, bukan begitu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi suaranya jangan dipotong-potong. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Nah, ألا yadhun yadhu dhu ya ya, dia sama makhrajnya dengan huruf dzal. Di dha dan dzal itu sama makhrajnya. Apa yang membedakan antara keduanya? Dha tebal, dzal tipis. Di sini dha dhamma rawan dibaca tipis, ya. Maka garis bawahi di situ dilatih untuk mengucapkan dha-nya dengan tebal. Dhu. Ya, gimana? Yadhunnu. Ya. Jadi pas dhu-nya tebal, ya. Sebab kalau dibaca yadhun seperti kebanyakan orang membaca begitu, ya berubah maknanya. Ini termasuk lahan jali. Ala yadhun dhu gitu ya. Azim azim ya. Nah, yauma alam ain rabbil alamin yauma yaqumun الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. Baik, barakallahu fiik. Satu lagi dari sebelah sini dah. Ya, sebelah sini. Atau dari sebelah sini lagi? Ustaz Amin, fadhal. Yastawfun. Jangan berhenti di yastau ya. Yastawfun. Alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun. Nah. Wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Aw wazanuhum, jangan berdengung. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim. Nah. Yawma barakallahu fikum. Baik, satu lagi sebelah sini. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil
yastawfun. Alladzina idza iktalu إذا اكتالوا على الناس يستوفون. sinnya kurang. Yasta. Ya. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Ya. Jadi ada namanya sifat rakhawah dan hams pada huruf sin. Jadi kalau dibaca yastawfun ini sifat rakhawahnya hilang. Jadi mengalir suaranya yastawfun. Itu sama seperti di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sin ketemu ta. Nasta'in itu harus dipanjangkan durasi sinnya supaya tidak terpangkas gitu ya. Yastawfun. Alladzina idaktalu. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Bagus. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Aw wazanuhum. Ya, jadi di sini fokus makhrajnya ada di antara dua bibir, mencucu. Jadi membacanya bukan au. Wawu yang pertama yaitu wawulin tidak usah dibaca. Dalam pelafalannya hilang karena idghamnya idgham kamil. Di situ ditandai ada tasydid pada wawu yang kedua. Coba perhatikan, ada wawu tasydid. Ya, yang kedua wawunya bertasydid. Jadi wawu yang pertama tidak perlu diucapkan. Jadi langsung ke wawu yang kedua dalam pelafalannya, gitu ya. Begitu cara membaca idgham mithlain, awwa. Gitu, awwa. Jadi bukan awwa. Awwa, salah. Awwa. Ya, seperti kemudian setelahnya wawu yang bertasydid, awwa. Awwa. Jadi bukan au dan wa, bukan. Ya, tapi diidghamkan. Awwazanuhum wa idza kanu yukhsirun. Kha-nya. Nah. Ala yadhun, tebalkan dha-nya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'azim. Azim, tebal. Liyawmin 'azim. Nah. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat berikutnya yang akan kita bahas adalah surat Al-Mutaffifin. Ini di bagian yang pertama. Sebenarnya tema surat Al-Mutaffifin ini kira-kira ada sekitar 4 tema ya. Kalau dibagi temanya menjadi 4. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini sebagai iftitah, ya, pembukaan suratnya, di mana surat ini dibuka dengan ancaman atas orang-orang yang berlaku curang dalam takaran maupun timbangan, ya, dalam takaran maupun timbangan. Seperti apa? Nanti dijelaskan di ayat kedua, ketiga, gitu ya. Jadi ancaman itu
bisa kita dapati dari kata wailun, ya, dari kata wailun yang artinya apa? Kalimat wail itu, dan ini berulang di dalam Al-Quran, banyak berulang ya. Kalau di sini diartikan celakalah, wailun itu adalah celaka. Ini istilahnya kalimatu wa'idin. Kalimat apa? Wa'id. Apa itu wa'id? Ancaman. Allah mengancam dengan kata tersebut, siapa yang menyelisihi perintahnya atau siapa yang melakukan larangannya. Ya. Baik. Nah, surat Al-Mutaffifin ini dinamai Al-Mutaffifin, ya, diambil dari kata Al-Mutaffifin, ya, yang Allah mengancam mereka. Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang berbuat atau berlaku curang, baik dalam takaran maupun timbangan. Al-Mutaffifin itu adalah orang-orang yang berlaku curang. Ya. Adapun siapakah al-mutaffifin dijelaskan di ayat berikutnya. Dan surat ini juga ada yang menamai dengan surat at-tatfif. Ya, jadi asal kata dari mutaffifin itu tatfif, ya. Berlaku curang itu tatfif. Jadi selain dinamakan dengan surat Al-Mutaffifin, dinamai pula dengan surat At-Tatfif, gitu. Pernah dengar surat At-Tatfif? Barusan. Ya. Surat At-Tatfif. Ada pula yang menjulukinya, ya, mungkin ini bukan bagian dari tasmiyah, ya, tapi ya sebagaimana penamaan surat, ya, itu juga diambil dari kata pertamanya. Surat apa kata pertamanya? Wail. Surat Wail, ya. Padahal surat yang diawali dengan Wail tidak hanya surat Al-Mutaffifin, Al-Humazah juga diawali apa? Kata Wail, ya. Baik. Qala Allah Ta'ala wailul lil mutaffifin. Qala Allah Azza wa Jalla wailul mutaffifin. Allah berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang, baik itu dalam takaran maupun timbangan. Tadi telah kita singgung tentang kata wail. Wail itu artinya celaka. Namun para ulama ahli tafsir memiliki dua pendapat. Yang pertama, bahwa wail itu adalah, ya, artinya celaka tadi, ancaman, kata ancaman. Ada juga yang berpendapat bahwa wail itu artinya adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Wail itu adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam, ya. Berdasarkan riwayat yang menunjukkan hal itu. Namun sebagian ulama melemahkan riwayat tersebut. Ya, ini ada yang berpendapat wail itu artinya adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam, ya. Berdasarkan riwayat yang dilemahkan oleh sebagian ulama. Adapun pendapat wail yang artinya atau dikembalikan kepada gaya bahasa Arab, ya, yaitu artinya adalah kecelakaan atau kebinasaan, ya, yang tadi kita sebut dengan kalimat apa? Wa'id, ancaman. Jadi ini yang lebih kuat, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nafa'anallahu bi'ilmi. Jadi dimaknai dari
tata bahasa atau gaya bahasanya gitu ya, uslub bahasa Arabnya, yang mana wail itu maknanya adalah kalimatul wa'id, kalimatu wa'idin, kata ancaman yang Allah gunakan untuk mengancam orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ya. Ini jadi pendapat ini ditinjau dari segi bahasa dan nampaknya itu yang lebih kuat. Ya. Dan ancaman ini 'alal wajhil mufid fil jumlati allati ba'daha. Ya. Ini sebenarnya kata-kata wailun. Ini kalau kita resapi ketika kita membaca ayat seperti ini ancaman ini mengandung atau menimbulkan suatu kesan yang lebih mengerikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau kita sebagai orang yang membaca ayat ini tidak tahu secara pasti kecelakaan atau kebinasaan apa yang akan menimpa. Ya, dalam bentuk apa? Seperti apa itu? Di sini wailun dalam bentuk nakirah. Kecelakaan gitu. Ini kalau kita resapi, ancaman ini tidak main-main ya, karena kita tidak tahu bagaimana, seperti apa ancaman yang diancamkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berlaku curang. Ini menunjukkan bahwa yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan apa yang pantas didapatkan oleh orang-orang yang curang itu? Ya, wailun, kecelakaan, kebinasaan, gitu ya. Celakalah orang-orang yang berlaku curang itu. Seperti apa kecelakaan, kebinasaan yang diancamkan? Ya, kita tidak tahu. Ya, bahkan orang yang berlaku curang pun tidak tahu seperti apa kecelakaannya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Lil mutaffifin, kecelakaan itu Allah ancamkan kepada orang-orang yang berlaku curang. Maka pertanyaannya, siapakah mereka orang-orang yang berlaku curang itu? Nah, di sini kriteria ya. Jadi firman Allah lil mutaffifin. Ya, di sini orang-orang yang berlaku curang itu ditafsirkan oleh ayat-ayat setelahnya. Dua ayat setelahnya ya. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Siapakah mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka itu adalah ya, orang-orang yang apabila mereka itu iktalu, menerima takaran dari orang, ya, menerima apa? Takaran dari orang lain, yastaufun, mereka minta dicukupkan, ya, tidak mau rugi, gitu ya. Kalau menerima takaran orang, mereka tidak apa? Tidak mau kurang, ya, harus sempurna. Ya, mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, dan apabila mereka menakar, kaluhum itu menakar gitu ya. Jadi berasal dari kata kail. Ya. Kail itu bukan kail dalam bahasa kita itu untuk mancing, kail bukan ya. Kail itu takaran, apa namanya? Kalau mizan atau wazan itu apa? Timbangan. Ini ada kail, ada wazan atau mizan. Mikyal ada mikyal, ada mizan. Ini alatnya, alat untuk menakar dan menimbang. Jadi apabila mereka menakar atau menimbang, tentunya untuk orang lain, apa? Yukhsirun.
mereka merugikan atau mengurangi takaran atau timbangan. Mengurangi takaran atau timbangan, menjadikan orang itu rugi. Ini yang ditafsirkan oleh ayat kedua dan ketiga. Ya, ketika ditanyakan siapakah mereka orang yang celaka itu. Sebenarnya kata mutaffifin sendiri, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, itu diambil dari kata tatfif tadi ya. Diambil dari kata at-tifaf, yang kurang lebih maknanya adalah takaran apa, ukuran yang kurang dari segenggam tangan. Ya. At-tifaf, makna at-tifaf itu adalah apa ya? Timbangan yang sedikit. Ya. Kalau takaran itu kurang dari apa? Segenggam. Itu kata tatfif atau at-tifaf itu sendiri. Ya, karena memang al-mutaffifin ya diambil dari kata tatfif. Ya. Taffafa yutaffifu tatfifan. Jadi ya, sebagaimana yang dijelaskan, ditafsirkan di ayat kedua dan ketiga, ini menjadi semacam kriteria ya, yang dimaksud al-mutaffifin yang Allah ancam dengan kecelakaan, kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang melakukan perbuatan ini, yaitu pengurangan timbangan dan takaran, meskipun ya itu hanya sedikit, meskipun pengurangannya hanya sedikit. Dan memang yang biasa dilakukan oleh, mohon maaf ya, para pedagang ya, yang namanya mengurangi takaran atau timbangan sedikit. Tidak mungkin mengurangi banyak gitu ya. Kelihatan apa namanya, ketahuan. Jadi yang dikurangi dari timbangan atau takaran sedikit. Karena itulah yang bukan hanya bagi pembeli, bagi penjual pun itu terasa apa? Samar. Cuman sedikit gitu kan. Cuman dikurangi apa? Sedikit. Ya tadi kalau dikurangi banyak jadi ketahuan gitu ya. Karena yang dikurangi sedikit, maka para ulama menyebutkan ya, bahwa yang namanya perbuatan curang semacam ini adalah termasuk salah satu contoh perkara yang disepelekan, dianggap apa? Sepele oleh sebagian orang. Tetapi ternyata masalah mengurangi timbangan itu bukanlah perkara sepele atau perkara yang ringan. Bahkan perkara ini pernah menjadi sebab dihancurkannya suatu umat. Ya, kaum Madian. Kaum apa jemaah? Madian. Umatnya Nabi Syuaib alaihis salam. Ya, sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surat Uhud ayat 84. Ya. Jadi salah satu hal yang membuat mereka ya, kaum Madian, umatnya Nabi Syuaib itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyepelekan takaran atau timbangan. Ya, memang ini menjadi introspeksi bagi kita semua ya, termasuk fakir ya, bahwa perkara yang terkadang kita anggap remeh ternyata itu di sisi Allah adalah perkara yang besar, bahkan sampai menjadi sebab diturunkannya azab pada suatu kaum ya, karena masalah yang dianggap sepele.
Ya, kaum Madian itu mereka membangkang gitu ya, tidak mau mengikuti perintah Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Hud ayat 84. Ya. Kan Allah melarang wala tanqusul mikyala wal mizan. Tadi kita sebut mikyal dan mizan. Itu disinggung dalam surat Hud ayat 84. Allah memerintahkan atau melarang kaum Madian itu, yang setelah Allah memerintahkan agar mentauhidkannya, menyembah hanya kepada Allah, ya, karena tidak ada sesembahan yang disembah selain Ia. Allah melarang wala tanqusul mikyala wal mizan. Janganlah kalian itu mengurangi takaran dan timbangan. Nah, itu dilanggar. Ya. Itu dilanggar oleh mereka, sehingga Allah turunkan. Maka hendaknya ya, kita mengambil pelajaran bahwa setiap kita dalam menakar atau menimbang itu haruslah sempurna, tidak boleh dikurang-kurangi dari takaran maupun timbangannya yang seharusnya. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ya ayat 35. Sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih baik atau lebih utama bagimu dan lebih baik ya akibatnya. Sebenarnya ini ada sababun nuzul ya. Ada sababun nuzulnya. Jadi sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan tatkala Nabi SAW datang ke Madinah, ya, penduduk Madinah itu kebanyakannya itu di sini kata Imam Ibnu Abbas kanu min akhbathin nasi kaila. Penduduk Madinah itu mereka dulu itu adalah orang yang paling jelek takarannya, ya, karena mereka kalau di sini takaran al-kail ya, takaran ini karena memang mata pencaharian penduduk Madinah pertanian ya, jadi menggunakan apa? Takaran. Jadi mereka menggunakan takaran, ya. Jadi karena mayoritas pekerjaan mereka itu apa kalau bahasa kita pengepul, gitu. Ya. Jadi mereka menjual hasil pertaniannya, dalam hal ini apa? Kurma. Mereka menggunakan ukuran sa', di mana ya ukuran tersebut kan ukuran apa? Ukuran volume gitu ya. Beda dengan penduduk Makkah. Ya, beda dengan penduduk kota Makkah yang kebanyakan mereka menggunakan timbangan. Kenapa? Karena mereka kebanyakan adalah para pedagang. Menjual emas, perak yang itu ditimbang ya. Kalau emas perak ditimbang ya. Ya. Caranya caranya ditimbang. Dan kedua-duanya ini baik yang takaran maupun timbangan ya tetap harus disempurnakan. Dan dari situlah Allah menurunkan fa anzalallahu wailul lil mutaffifin. Menurunkan ayat ini, surat ini. Ya. Lalu penduduk Madinah mereka apa? Fa ahsanul kaila ba'da dzalik. Setelah turunnya ayat ini mereka ya menyempurnakan takaran mereka. Ya. Sudah masuk waktu Isya ya. Maaf. Silakan muadzin kumandangkan azan dulu untuk menandakan masuknya waktu salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup sampai ayat yang ketiga saja dulu. Jadi di sini patut kita mengambil ibrah, ya, pelajaran, karena sesungguhnya praktek curang semacam ini ya patut disayangkan, karena ini adalah praktek yang sebenarnya kita akui atau tidak masih sering kita jumpai saat ini, ya, baik itu oleh perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan besar, ya, terutama, atau penjual-penjual yang menjual dalam jumlah besar, ya.
Ya, terkadang sampai orang miskin itu, ya, kalau kita berada di posisi mereka itu sampai menjerit gitu ya. Ya, karena harus terpaksa membeli sesuatu padahal mereka tahu bahwa itu ya sudah banyak dipotong sana sini gitu ya, sudah banyak dia yang didapatkan itu tidak sesuai sebenarnya dengan harganya. Ya, mohon maaf kadang tertulis berapa 5 kilo atau 1 kilo gitu ya, ya suatu komoditas gitu ya, tapi setelah ditimbang di rumah ditimbang kurang dari itu. Ya. Ya, memang kadang kurangnya ya tidak tanggung-tanggung ya. Ya, atau ada yang mungkin ya kurangnya sedikit ya. Karena kan tidak dirasakan. Walaupun itu dianggap sepele oleh sebagian penjual. Ya, yang itu sebenarnya berbahaya dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail, kebinasaan, kecelakaan. Di sini di awal surat Al-Mutaffifin ini ada kias bagus ya. Silakan nanti dibaca ya. Ini ayat ini sebenarnya contoh-contohnya. Jadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang takaran, timbangan ini hanya sebatas contoh. Dan bukan merupakan batasan hanya dalam jual beli saja sebenarnya. Ya. Ini ya wa hadzal mithalu alladhi dzakarahu Allah azza wa jalla fil kaili wal wazni huwa mithal. Sebatas contoh saja. Fayuqasu alaihi kullu ma ashbaha. Ini bisa dikiaskan kepada masalah lainnya yang semisal. Ya. Contohnya di sini seperti masalah hak suami dan istri. Ya. Suami merasa sudah memenuhi haknya, rasanya sudah memenuhi, padahal belum. Ya. Ini bisa masuk ke sini. Atau sebaliknya, istri menuntut haknya dilebihkan di luar batas kemampuan suaminya, ini juga masuk mutaffifin. Ini bisa dikiaskan dan ini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan di sini ya demikian. Ini dapat dikiaskan kepada orang yang menuntut hak maupun yang menunaikan hak. Ya, terancam kalau orang yang menunaikan haknya tidak ihsan, tidak sempurna. Seperti orang menakar tadi ya, untuk orang lain takarannya tidak sempurna. Sebagaimana orang yang menuntut hak, meminta haknya, apa yang menjadi haknya tapi di luar batasnya. Lebih jauh lagi, ini juga dapat dikiaskan. Ketika seseorang menilai orang lain. Ketika kita menilai orang lain, baik itu kita menilainya dengan rasa mungkin cinta atau benci gitu ya, atau ketika seseorang membenci orang lain, maka ya biasa orang kalau benci itu yang disebutkan ya jeleknya saja gitu ya. Ya, yang disebutkan hanya keburukannya saja tanpa sedikit pun menyebutkan kebaikannya. Orang yang seperti ini pun takarannya tidak benar dan terancam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam menilai, yang namanya menilai orang lain harus adil. Jangan karena faktor kebencian, hanya karena tidak suka, kemudian menilainya serampangan, menyebutkan tentang orang lain itu hanya keburukannya saja.
padahal dia tahu ada kebaikan tapi tidak disebutkan. Ya. Karena faktor apa? Kebencian. Ini juga masalah takaran, timbangan yang tidak adil. Karena ini menyangkut tentang harga diri seseorang. Maka berhati-hatilah. Ya. Tidak hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga gitu ya. Kita sebagai laki-laki juga ketika mungkin menilai orang lain ya, saudara kita sama muslim ya, nilailah dengan penilaian yang objektif, yang berimbang. Mungkin kalau umpamanya wanita, mohon maaf ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada para wanita gitu ya. Kadang kalau sudah benci itu ke suaminya gimana, Pak? Wah, suamiku tidak pernah berbuat baik sekalipun gitu. Ya, lupa semua begitu ya. Kalau sudah tidak suka, dan suami insya Allah paham. Ya. Ketika tidak suka, seakan-akan suaminya tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Ya. Ini juga termasuk tatfif, curangan. Nah, kalau ada bapak-bapak seperti itu, apa bedanya dengan mak-mak gitu ya? Ya, tentu tidak. Jadi ini karena berkaitan dengan harga diri seseorang, yang itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat curang, menilai seseorang dengan takaran yang tidak adil, kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dikiaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, kiasan ini bisa dibawa kepada perkara lainnya, ya. Ya. Karena ini juga disebutkan oleh sebagian ulama, ya, kaitannya dengan orang yang hanya bisa menuntut tapi tidak mau dituntut. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala dalam ini mencela orang yang jika membeli dia ingin timbangannya sempurna, tetapi jika menjual dia mengurangi timbangannya. Maksudnya apa? Jika apa yang berkaitan dengan hak dia tuntut. Tetapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, dia remehkan, dia anggap sepele. Sehingga setiap orang yang hanya ingin haknya dipenuhi sementara hak orang lain tidak diperdulikannya, maka dia termasuk dalam ayat ini al-mutaffifin, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Tadi sekalipun dalam masalah hak suami istri, dalam permasalahan keluarga, ya, seorang suami yang selalu menuntut istrinya agar menjadi istri yang salehah, gitu ya. Selalu taat kepadanya, tidak boleh sekalipun membantah. Tetapi berkaitan dengan haknya lalai, tidak pernah sedikit pun membantu istrinya dalam mengurus rumah, ya, dan sebagainya. Padahal istrinya butuh, tidak diperdulikan. Ini sesungguhnya termasuk perbuatan tercela, sebagaimana ayat ini, ya, dan lain sebagainya. Demikian juga para pekerja, ya, orang-orang yang bekerja, ya, kepada orang lain, ya, al-muslim ala syurutihi, padahal ada syaratnya, yang mohon maaf kadang mencuri-curi waktu, ya, di dalam pekerjaannya, ya, dengan datang terlambat, gitu ya. Ada ikatan, gitu ya. Ada ikatan sengaja datangnya terlambat, bukan karena macet atau kehujanan, ya, bukan karena uzur syar'i, tapi karena apa? Ya, kesengajaan atau menyepelekan, ya, masalah waktu bekerja, atau pulangnya duluan, ya, belum saatnya pulang, mungkin pekerjaannya sudah selesai tapi ya, pulang duluan, gitu ya, padahal waktu bekerjanya belum berakhir. Nah, pada saat menuntut gaji, mereka menuntutnya agar dipenuhi 100%, ya.
ya jangan disalahkan ya, mungkin dari hasil itu kemudian tidak ada apa keberkahan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.